Ya ampun, Syekh Abdul Qadir Jailani menangis pada saat seorang pemabuk nikah ketua sanggup mende Allah, bau mende Allah. Iya, aku jadi pemabuk saat ini menjadi marada jadi alim soleh. Terus ada sealim soleh, tapi ya marada aku jadi pemabuk saat ini. Langsung Syekh Abdul Qadir Jailani menangis. Kita bahas empat pengajaran dari Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dari kitab Al-Hikam ini kan. Pertama niki bahwa ndek nara napas manusia sasungguh dharma gitu. Melainkan di situ adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma min nafsin tubdihi illa walahu qadrun fika yumdihi. Jadi ndek nara samara baru ikat hembusan nafas manusia kalau di situ tidak ada takdir Allah, maka untuk sampai kepada kita memahami bahwa hidup dan mati kita itu sebetulnya adalah berada di genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan selaput sakmun ta'alami oleh dunia ini itu berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari jika mengajarkan kepada para salik sebetulnya kita dan umumnya kepada umat Islam bahwa nafas sebagai tanda dia masih hidup niki hendaklah sebetulnya itu dipergunakan atau dijalankan hanya untuk menaati semua perintah Allah. Jangan sampai dia menjalankan semua kemaksiatan yang sudah dilarang total mutlak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teramat sombong dan angkuhlah orang yang menghembuskan nafasnya itu, tapi dia justru menyakiti orang lain, dia justru merugikan orang lain, dia justru menghina orang lain, merendahkan orang lain. Maka dia sudah di situ sudah bersama masuk terjebak kepada hasutan syaitan. Padahal yang seharusnya yang ia sadari adalah bahwa napas berhembus ini pun lantaran takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang seharusnya sadari. Yang bilang ma min nafsin tubdihi illa walahu qadrun fika yumdihi. Nah, maka mulailah kita untuk benar-benar muhasabah diri kita. Seberapa banyak nafas ini kita pergunakan untuk melakukan hal-hal yang baik dalam sehari, dalam semalam gitu. Okay. Lalu kedua ini adalah la tastaqrib wuqu'al aqdam ma dunta fi hadhihi dar fa innaha
ma abrazat illa ma huwa mustahaqqu wasfiha wa wajaba na'tiha. Dende heran isi dunia ni la tastaghrib wuku al aqdar. Dende heran isi dunia ni, dende heran dengan musibah samun temau, dende heran dengan penderitaan samun temau, kan? Oleh dunia ni sehingga kembali searan dunia ni ndek sukulan apa-apa emang nyocok arah oleh dunia ni. Jadi sifat dunia ni adalah dia memiliki dua wajah. Ini sifat dunia. Nah ini lebih oleh dua keadaan. Susah, senang, baik, buruk, sugih, balik, miskin, gagah, lengih, taat, bejat. Jadi jangan heran. Ini. Jadi mesti dunia itu dia akan menghadirkan sesuatu yang emang cocok untuk dunia itu. Maka seharus kita sadari bahwa ciri khas dari dunia itu adalah dia mengalami perubahan, dia mengalami kefanaan. Ini kita harus sadari. Dia berubah, terus dia punah. Kalau kita benar-benar menyadari ini, maka di dalam setiap hembusan nafas itu berlaku takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam penentuan waktu itu pun berlaku takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siklus waktu saat berubah mesti arah perubahan. Sehingga bisa saja yang berubah laut saat bejat berubah jadi taat, saat taat berubah jadi bejat. Saat makin miskin secara ekonomi, awam secara ilmu pengetahuan, lalu ia berubah menjadi sugih, menjadi alim. Justru yang kita tahu hari ini dia alim, dia soleh, seiring perputaran waktu, pergerakan waktu, Allah menakdirkan dia berubah menjadi orang yang justru dia yang bejat. Oh yang sugih kita pandang sugih, jelo niki, ketentuan Allah beda. Justru dia yang menempati tempat yang miskin itu. Nah, niki. Jadi itu yang harus kita sadari, bahwa yang pokok dende heran, dende bengak isi sifat dunia ini. Kalau sampai itu yang kita lalaikan, artinya kembali yang mau ujian doang marah benih. Ya memang itulah dunia. Kembali yang dengan lain malah mau kesenangan. Ya emang itu dunia. Tapi ingatlah, dia akan mengalami perubahan dan dia akan berakhir. Ia ampun bahwa bahru sekalian alam. Ayan tentang ngaji ilmu tauhid kan lain ini kan masih ingat. Bahru sekalian alam. Bahru itu berarti sesuatu yang muhaddis. Kalau dia muhaddis berarti dia makhluk. Kalau dia makhluk maka ditetapkan dua hukum, berubah dan binasa.
Niki harus utama niki. Imam Al-Ghazali niki justru heran dengan penghuni dunia. Dia tahu bahwa mati itu hak, mutlak akan datang, dan dia yakini itu. Tapi justru perilaku hidupnya seperti dia akan hidup kekal di dunia ini. Yang pun heran Imam Al-Ghazali. Dia tahu bahwa yang abadi, yang kekal, tempat kita hidup selama-lamanya itu adalah akhirat. Sementara dunia ini sementara. Tapi kita tidak mencari bekal untuk menjalani hidup yang kekal. Yakin dengan dunia niki akan fana. Lagu caren teirut malah mumpung sekali dirut oleh dunia. Nah, itu puas-puasan terbaik seret. Dia harus menyadari bahwa di setiap hembusan nafasnya ada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada mati yang senantiasa bersama kita. Ini kita. Jadi artinya bahwa kalaupun kita berada di dalam kondisi yang secara zahir terlihat kita menderita, ini heran. Ini ya keadaan dunia. Aku yakin bahwa ada takdir Allah yang baik pula yang akan menanti kita. Dan memang akan terjadi karena memang dunia ini berputar. Ndek lahiran, ndek munculin sesuatu yang bukan menjadi ciri khas daripada dunia itu sendiri. Mesti yang menjadi ciri khas yang asli dari dunia itu, itulah yang akan dimunculkan di dunia itu sendiri. Terbaik contoh sangat konkret gitu di dalam diri ini. Pertama, di dalam rahim itu tempat yang paling nikmat. Setelah kita lahir, jadilah bayi. Seiring perkembangan waktu tumbuh. Melin terbaik jadi kanak. Kan apa? Selaku itu molahan kan, selaku tersediaan. Lalu kayak gini. Karena emang ciri khas dunia nikah adalah tumbuh, berubah, berkembang, berakhir. Sehingga makin jalan Nabi ahad uwi aran de jelo ahad lema aran de malik ahad. Lalu apa yang membedakan ahad yang sa'uwi, ahad sa'nani, bagi ahad sa'lema? Itu dia. Kemampuan kita memuhasabah diri kita. Sudahkah ahad yang kemarin itu saya berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah ahad yang sekarang justru penghambaan saya kepada Allah itu lebih kurang dari yang kemarin? Mau berubah ahad selama masih kena iru. Maka mumpung kita masih diberikan nafas, ada takdir Allah di nafas kita ahad ini, pergunakan ahad ini. Inilah hidupmu yang sebenar-benarnya engkau miliki saat ini. Jangan disia-siakan. Jangan menunda-nunda hal yang baik pada saat Allah memberikan kesempatan untuk melakukannya. Arak batur dan segi. Ini iktibar gitu. Kembali sembahyang nani, kan lema rumah sing arak dohor. Ini ucapan orang yang jahil. Dia merasa
bahwa besok dia akan masih hidup. Hal-hal nikin. Jadi hidup kita adalah di mana nafas kita berhembus, maka pergunakanlah di setiap hembusan nafas kita itu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah bahwa dunia emang memiliki dua keadaan, baik, buruk, senang, susah, kaya, miskin, taat, bejat. Memang hal agak harus yang tekenin di kita. Kalau ada semeton itu, tetangga itu, kita tahu saat ini gawe kemaksiatan, maka tetaplah berprasangka baik kepadanya. Karena siapa tahu besok dia akan menjadi lebih alim, lebih taat, lebih soleh daripada kita. Karena emang itu ciri khas dunia. Kalaupun kita merasa diri kita telah melakukan kebaikan saat ini, maka yakinilah bahwa ketaatan kebaikan saat ini itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamun cabut anugerah ketaatan niki munafik kejadian. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani menangis pada saat seorang pemabuk nikah berketua, sanggup mende Allah, bau mende Allah, pihak aku sak jari pemabuk saat ini menjadi marata jadi alim soleh. Terus ada sealim soleh tapi ya marah aku sak jadi pemabuk saat ini. Langsung Syekh Abdul Qadir Jailani menangis. Itu. Jadi emang harus diyakini bahwa ketaatan yang Allah berikan di dalam waktu itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata hasil dari perjuangan kita, tapi emang itu warid dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita mampu melakukan wirid. Sak ketelu. Nah niki. Jadi lamun kemile ke tahun kedudukan, kualitas, posisi oleh kesida Allah Subhanahu wa Ta'ala gampang sebetulnya tante boya. Pada detik ini, pada saat ini, pada menit ini, pada jam ini Allah memposisikan saya seperti apa? Lewat mulut saya, lewat mata saya, lewat telinga saya, lewat tangan saya, lewat pikiran saya. Disitulah kualitas posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza aradta an ta'rifa qadraka indahu fanzur maza yuqimuka fihi. Lamun milik ketahuan posisi kedudukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka fanzur maza yuqimuka fihi, maka lihatlah di mana Allah memposisikanmu saat ini. Lihatlah apa yang diucapkan oleh lisanmu saat ini. Lihatlah Nabi sakmun serius isi penentang saat ini. Lihatlah Nabi mendengar isi kentok saat ini. Maka itulah kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang boyak makom oleh oleh julud sida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita cara. Maka lihatlah bagaimana Allah memposisikanmu saat ini. Jadi lamun lisan terucap sandende, maka itulah dia posisinya di hadapan Allah saat itu. Tapi kalau lisannya yang mengucap memuji Allah, maka itulah makomnya, posisinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus
Dan ini dianggap sebagai sebuah kunci untuk muhasabah diri kita. Idza aradta an ta'rifa qadraka lamun emele ketahu qadraka keadaan, kadar, kualitas, kondisi indahu di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, fanzur mada yuqimuka fihi, maka lihatlah pada posisi mungkin makom mana Allah menempatkanmu saat ini. Merasa baru naik nyekan melangkah ujung dulu tiang nyekan tama sak haram atau makruh atau subhat atau sehalal oleh niki. Ima nyekan tegan butiran tasbih, nyekan hitung jumlah zikir atau hitung keuntungan dunia, kekurangan dunia. Yosef jeloni untung semeni, jelowi untung semeni, jelonane kekurangan tama semeni, jelowi kekurangan tama. Itu aja yang menyibukkan kita. Maka itulah makom kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku anden misal onek subuh mempung zikir 100. Nani makaten dohor ini malah berkurang. Nah, itu sebetulnya yang harus muncul. Onek mempung kerasain sembahyang kenani maka kendek mampu. Arah apa ini Allah? Mohon petunjukmu ya Allah. Mohon bimbing hamba. Nah, itu yang salah. Maka itulah posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini gampang sebetulnya. Tante kita posisi tole julun desida Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kita dalam keadaan apa saat ini. Nah, ya niki. Nah, niki Malik ini lebih anu ini. Al-huznu ala fuqdanit ta'ati ma'a adamin nuhudi ilaiha min alamatil iktiradi. Jadi arah dengan sak dia merasa susah untuk beribadah, bahkan dia malas. Wah susah, Malik teruntuk isi malas untuk beribadah dengan ngebang misalkan. Berat nih lalu untuk bait ayudu pun terasa malas Malik. Maka hati-hati, itu adalah bujuk rayu tipu daya syaitan. Lakunannya maupun tuah melangkah untuk apa anda? Lalu sembahyang. Pada saat kita wudu, pada saat kita takbir, hati-hati. Di situ pun setan selalu akan menyesatkan kita. Model wudu keketat detik. Sampai ketinggalan misalkan berjamaah, bahkan sampai lebih waktu fadilah sembahyang. Merasa doang di manfaatkan wudu, bahkan di baru si percikan tetesan air lengan ni ikut banyak kesanadongan. Ya teparan aran setan walhan atau wilhan. Niki dia akan selalu terus lagu niki nara nyinggung dia pada saat ketakbir batalin ke takbir berulang-ulang. Itu adalah tipu daya setan yang disebut dengan wilhan, sehingga harus berlindung dengannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tersebut
berlindung dari wilhan. Coba, nek bos itu sadari ini, cuma itu merasa takbir telikan dek lepas, dek manpas, dek mantap pengiat, akhirnya terbatalin takbir. Itu wilhan atau walhan, onya-onya, atau wudu itu wahanu, berat, wantanu, ini kan biasa nih, muan, malik tenatong, ini kan saeb baru, angkat di malik udah muan, iya tahun netes, abiran, tetesan anu sakdel wajah nu, padahal niat ngadin tepat waktu gawe sembahyang justru berkurang tepat waktu si gara-gara dia tidak tahu kalau itu adalah godaan setan yang akan membuat dia menunda-nunda sholatnya. Ini harus terberan, onya-onya. Nah, jadi pada saat kita merasa berat dan malas untuk melakukan nabiaran, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau melakukan amal soleh, maka itu adalah tipu daya syaitan yang masuk ke dalam jiwa kita. Dia harus diwaspadai. Tahu ndek gua sembahyang, akhir muncul penyesalan. Lagu bareh malik dia mendatang waktu sembahyang salat berikut, males. Nah itu. Dia hanya mendapatkan penyesalan ndek mau beribadah saone. Lalu dia mendatang waktu saat berikutnya berbuat tebing kesempatan berbuat baik kepada si Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru malah malas, berat malik. Itulah syaitan. Harus tertahu-tahu indeng. Aniki. Berapa menit jadi ngona ida benar. Nah, saat berikut. Rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'ataka. Ada orang yang Allah berikan semua hajat dunianya, tapi Allah tidak berikan taufik hidayah inayahnya kepada orang itu. Jadi pada saat dia berdoa nih, doa ya Allah lancarkanlah rezeki hamba, seret Allah kasih, tapi justru Allah tidak memberikan hidayahnya, taufiknya, inayahnya kepada orang ini. Lagu arah dengan berdoa justru dan teping apa samun doa nu, maka justru itulah doanya yang yang dikabulkan, sehingga Allah memberikan dia hidayah. Ndek teping sa mendoa nu, tapi Allah memberikan dia taufik dan hidayah untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru orang yang meminta terus dia dikabulkan apa yang dia minta, tapi justru dia tidak dikasih hidayah di situ, bisa jadi itu yang akan melalaikan dia untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan justru itu menjadi sebab dia akan lupa kepada dia yang mengabulkan doanya yang tadi. Nah, sehingga maksud ini sebetul lamun tendek eman bain terkabulin habis samun terdoa, justru di situ Allah sebetulnya menggantinya dengan nikmat, dengan rizki iman Islam itu sendiri sebetulnya. Ya, sehingga pilihan kita dikasih dunia yang kita minta, tapi Allah tidak mengasih kita hidayah jalan untuk taat kepadanya. Ataukah kita tidak dikasih yang kita minta, dunia yang kita minta, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi jalan ketaatan kepadanya. Ambil dipilih.
Ya sangka mumpung ya sebagus dalu nu berarti semara kajian kesatui. Allah memberikan nikmat zahirnya tapi juga memberikan nikmat batinnya. Tapi siapakah yang akan mampu menerima itu? Dialah orang-orang yang qanaah. Namun deman arah sifat qanaah oleh dalam diri dia ini selalu dia akan mencari keuntungan. Ini segan-segan, batur, semeton, bahkan ini kejadian ini amat membisnisin. Itu. Apalagi semeton, apalagi sepisah, sempu, tetangga. Itu jalan Allah membutakan kalbunya, sehingga pada dasarnya bukan matanya yang buta, tapi kalbunya yang buta. Dan sampai menu Pak Wir. Lalu bau kedua-dua itu orang yang belum qanaah. Itu orang yang mengatur-ngatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dah belajar kaji Al-Hikam depan kesungguh sama menung Pak Wir. Redalah dengan apa yang hari ini Allah tentukan kepada kita. Banyak-banyak. Nah, ini terakhir. Mata fatahalaka babal fahmi fil man'i adal man'u huwa ainal ata'i. Sekiranya terbuka searan pintu pemahaman tentang bahwa hal sakmun elaku ndek tebeng sida Allah, justru Allah memberikanmu yang lain, maka itulah sebetulnya adalah sesuatu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa mentekira tekabulin kan apa satu jadi hajat. Iya. Tapi seandainya engkau diberikan pemahaman atas tidak dikabulkan keinginanmu, maka disitulah engkau akan paham bahwa tidak diberikannya justru itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Agak sulit memang bisa. Jadi seandainya kita diberikan pintu pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa-apa yang tidak kita terima dari doa kita, justru itulah sebetulnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Dia Allah memberikan jalan ketaatan, jalan kesempatan kita untuk sabar dan redha atas semua takdirnya. Justru yang diberikan apa yang dia minta itu adalah penolakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan hidayah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kena. Lagu itu kan susah disita pahami hal-hal sak menu. Kembali kena cenderung tamelalu dunia ni syahwat ni ojo dalam diri kita. Sakmun tebaran yang dekat dengan Allah itu adalah dia yang permintaannya dikabulkan. Wah, aku jadi rapat gua bagi Allah Ta'ala bukti ni. Apa sama kelakot tapi bukan. Itu. Barulah mengenai tebing, justru keadaan berubah. Dia suuzon kepada Allah. Tapi orang-orang yang diberikan hidayah bukan apa yang dia minta dalam bentuk dunia, justru itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang kunci oleh pembahasan teniki adalah, maka ketahuilah sebetulnya kalau engkau ingin mengetahui posisi kualitasmu, makommu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fanzur madza yuqimuka fihi, maka lihatlah pada posisi
bagaimana Allah menempatkanmu saat ini. Lisanmu bagaimana, matamu bagaimana, telingamu bagaimana, akalmu bagaimana, dadamu bagaimana, perutmu bagaimana, maka itulah posisimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kan? Jadi yukim lamun oleh itu kan mukim, beta bermukim. Jadi bahasa bahasa Sasak mukim. Beta umroh, posisi beta umroh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu pemahaman yang sifatnya akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pintu-pintu bagaimana kita mampu melihat aib diri kita, kekurangan diri kita, sehingga kita meminta keridaan Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan jalan supaya posisi mukim kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah posisi yang Allah ridhoi. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.